C12 Mas sudah pulang. Tok, tok, tok. Masuk, ceklek. Anita kemarilah, tolong kamu lihat ini kertas milik siapa. Kenapa tidak ada paraf pemiliknya? Anita mengambil kertas tersebut di tangan Satria, dan ia melihatnya dengan seksama. Pak, ini bukan milik kita, aku ingat semalam tidak ada desain yang lembut seperti ini sentuhannya. Rata-rata milik Purna yang begini, tuk. Anita mengetuk kertas yang ada di depan Satria, yang lumayan bagus di antara lain. Jadi ini punya siapa? Tanya Satria, menatap Anita. Ini bapak yang bawa kemari, apa ini milik bapak? Anita malah balik bertanya kepada Satria. Aku memang ingin menggambarnya semalam, namun aku tidak memiliki ide yang sebagus ini. Tukas Satria, menompang kepalanya dengan tangan kanan sembari berpikir. Kring, kring. Pak, permisi ada panggilan. Silahkan. Anita mengangkat panggilan tersebut sedikit jauh dari meja Satria. Benar, kalau mau datang sekarang juga bisa, kebetulan Pak Satria ada di sini. Panggilan terputus, Anita segera menghampiri meja Satria lagi. Pak, Sandrina sudah mendaftar, ia sudah melihat email lowongan kerja milik Purna. Oke, kamu handle pendaftaran dia, jangan biarkan dia bertemu denganku, aku takut kakaknya juga datang. Baik Pak, saya permisi. Satria mengangguk, lalu mengambil ponsel yang ia simpan di saku jas. Halo Bi. Iya Tuan. Bi, Azizah ada. Nyonya lagi di taman Tuan, apa perlu saya panggil? Ceklek, tidak usah Bi, aku tutup dulu. Baik Tuan. Panggilan terputus saat seseorang masuk ke dalam ruangan Satria tanpa mengetuk pintu. Pak maaf, Nona Sandrina memaksa masuk, saya sudah melarangnya, tukas Anita sembari menundukkan kepalanya. Kamu boleh pergi. Anita segera pergi meninggalkan ruangan Satria. Kenapa kamu datang ke ruangan saya? Kak, aku tidak mau diwawancarai kalau bukan kakak sendiri yang wawancarai aku, cetus Sandrina berjalan ke arah meja Satria. Anita dengan saya adalah orang yang punya tanggung jawab itu, tidak ada bedanya jika dia yang wawancarai sama saja. Timpal Satria yang sedikit malas meladeni gadis yang ada di depannya. Jadi bagaimana, aku diterima atau tidak? Tanya Sandrina kemudian, memberikan 2 lembar kertas hasil desain tangannya kepada Satria. Pria itu segera mengambil dan menilai desain milik Sandrina. Kamu diterima. Tapi kamu bekerja atas tanggung jawab Anita, dia atasanmu, kalau kamu tidak setuju aku pun tidak bisa berbuat banyak untuk menempatkan kamu di kantor ini, pungkas Satria, seraya menompang kedua tangannya di atas meja, dan menatap datar ke arah Sandrina. Baiklah aku setuju, ketus Sandrina sedikit kesal. Ingat meskipun kamu adiknya Bella, dan anak dari keluarga Argadana, kamu tetap karyawan biasa jika bekerja di Purna, tidak ada hak istimewa untukmu, semuanya sama di sini. Saya mengerti, permisi. Sandrina memutuskan untuk pergi, bagaimanapun ia tidak bisa melawan Satria saat ini, terlebih lagi, dengan keadaan Bella yang belum akur dengan Satria. Blam. Sandrina membanting pintu ruangan Satria. Satria hanya bisa menggelengkan kepalanya saja melihat tingkah adik Bella yang tidak memiliki sopan santun. Ceklek, pintu ruangan kembali terbuka, kali membuat Satria menaikkan kedua alisnya. Aldo, gumam Satria yang terkejut, yang ia tahu sahabatnya itu akan kembali 1 minggu lagi. Kapan lo pulang? Tanya Satria, meskipun ia dapat melihat raut wajah Aldo yang sedang marah. Sialan lo. Aldo memukul wajah Satria begitu ia tiba di depan meja Satria, tentu saja membuat Satria bingung. Aldo, apa yang kau lakukan? Bara menarik Aldo yang berdiri di depan Satria setelah memeluk wajah pria itu. Apa-apaan sih lo? Teriak Satria yang bangun dari duduknya. Lo yang apa-apaan? Nikah enggak ngabarin gue, kalau bukan karena papa gue enggak akan tahu. Aldo berbalik berteriak kepada Satria. Setelah itu, keduanya saling pandang satu sama lain dan Satria baru tahu, karena pernikahan itulah membuat Aldo memukulnya.
Mereka semua duduk di sofa yang ada di ruang direktur. Anita datang membawakan minuman untuk mereka bertiga. Satria mengompres sudut bibirnya yang berdarah akibat pukulan dari Aldo. Jadi itu, alasan lo menikahi wanita itu? Tanya Aldo lagi, hanya dijawab dengan satu anggukan oleh Satria. Tapi lo enggak seharusnya melakukan itu, bukankah itu juga hanya kecelakaan? Dan seandainya di masa depan lo bertemu dengan wanita di masa lalu lo, apa yang akan lo lakukan? Sementara lo sudah menikah. Aldo menatap nyalang ke arah Satria, ia menunggu jawaban dari pria itu. Itu hanya masa lalu, mana tahu wanita yang sekarang adalah jodohnya, timpal Bara. Aldo segera menatap Bara dengan tajam. Gue hanya beri pendapat, apa salahnya sih? Lanjut Bara yang kesal dipelototi begitu. Jangan ikut campur, kami lagi bicara serius. Tegas Aldo lagi. Bara segera mengerutkan bibirnya lagi, lanjut memainkan game yang ada di ponselnya. Jadi Sat, bagaimana tanggapan wanita itu? Lo sudah cerita sama dia alasan lo nikahi dia? Tidak, gue hanya bilang, gue lakukan ini karena satu kesalahan di masa lalu. Gue nggak pernah cerita soal kecelakaan itu. Apa itu sakit? Tanya Aldo, saat melihat Satria yang terus mengompres sudut bibirnya. Sialan lo, pertanyaan macam apa itu? Kau pikir aku perempuan? Hanya satu pukulan saja akan menangis, ketus Satria yang kesal. Aldo hanya tersenyum geli melihat tingkah Satria yang sedang marah. Mereka bertiga keluar dari ruangan tersebut secara bersamaan, namun, tepat di depan ruangan Satria, mereka bertemu dengan Bella. Oh, kalian mau pergi? Tanya Bella. Satria malah melirik ke arah Aldo, pasti meminta bantuan untuk mengusir wanita itu. Untuk apa kamu bertanya? Kami akan pergi untuk makan siang. Tukas Aldo. Bella hanya tersenyum menanggapi jawaban Aldo. Aku ikut. Bella segera menempel pada lengan Satria. Lepas. Ini di kantor. Apa yang kamu lakukan? Satria berusaha melepaskan tangan Bella dari lengannya. Nenek sihir, tolong kau lepaskan sahabatku ini, mending aku saja yang mengandeng kamu. Ujar Bara kemudian membantu melepaskan tangan Bella dari lengan Satria. Ih, amit-amit, enggak sudi. Ketus Bella, sambil mengedikkan kedua bahunya. Kau pikir aku sudi? Hanya Satria aja yang bodoh mau pacaran sama lo waktu SMA sampai kuliah. Bodohnya dia mau pertahankan hubungannya dengan lo. Teriak Bara yang kesal, tidak memperdulikan tatapan sangar Satria akibat mengatakannya bodoh. Sudah, ayo makan. Aldo segera menarik tangan Satria, Bella juga ikut mengintil mereka dari belakang. Tiba di depan sebuah kafe yang tak jauh dari perusahaan Purna, Satria bertemu dengan Adi serta Andara papanya Aldo. Kebetulan sekali bertemu di sini, seru Andara. Satria dan yang lain hanya tersenyum. Dua bocah ini begitu tahu kamu sudah menikah langsung naik pesawat dan kembali ke Indonesia. Lanjut Andara, sembari mengejek Aldo dan Bara. Seperti ditinggal nikah oleh pacarnya. Timpal Adi, yang ikut menertawakan Aldo dan Bara. Papa sama Om Andara sudah selesai makan siang? Tanya Satria. Sudah, kami hanya bertemu klien sebentar, dan ini mau kembali ke kantor lagi. Bella, kamu di sini? Iya Om, Bella mau makan siang bersama dengan Satria dan yang lain. Ini anak Argadana, kan ya? Tanya Andara. Benar, papanya juga klien kami, dan juga teman kuliah aku dan Mama Satria dulu. Saat kami balik dulu. Baik Pak. Andara dan Adi segera pergi meninggalkan restoran. Bella itu bukankah wanita yang ingin kamu jodohkan dengan Satria? Iya. Tapi Satria sudah menikah. Andra terlihat bingung. Benar, tapi mau bagaimana lagi? Tentu saja perjodohan itu harus dibatalkan. Masa iya Satria harus berpoligami? Saya sangat melarang anak saya berpoligami. Bagaimanapun saya hanya mengakui satu menantu saja. Dan pilihan Satria itu sudah benar. Wanita itu solehah, dia juga bercadar, dan memiliki sopan santun yang tinggi serta budi bahasa yang lembut. Adi terus saja memuji Azizah di belakang wanita itu.
memang benar, Adi bukanlah orang pemilih, namun, ia tertarik melihat kepribadian Azizah meskipun baru bertemu. Sementara mereka masuk ke dalam mobil, dari jauh juga terlihat Satria dan sahabatnya, masuk ke dalam kafe tersebut. Mereka semua memanggil pelayan, dan Bella segera memesan makan siang untuk dirinya dan Satria. Aku tidak makan nasi goreng makaroni lagi, cetus Satria, saat Bella memesan makanan tersebut 2 porsi. Tentu saja jawaban Satria membuat Aldo dan Bara terkejut. Hah? Bella menatap Satria dan tak percaya, sejak kapan? Bukankah itu makanan favoritmu? Sejak aku memutuskan untuk meninggalkanmu, dan kenangan kita. Satria bangkit dari tempat duduknya, lalu pergi meninggalkan mereka bertiga di meja tersebut. Sat, mau kemana? Teriak Bara. Satria tidak menoleh, ia segera pergi meninggalkan tempat itu. Maaf Mbak, kami tidak jadi pesan, ujar Aldo, yang ikut pergi menyusul Satria. Kalian mau kemana? Benar-benar sial, umpat Bella yang kesal. Bella segera mengambil ponsel miliknya dan menghubungi sang adik untuk datang ke kafe tersebut. Di depan kafe, setelah melihat jam sekilas, Satria melanjutkan jalannya untuk kembali ke perusahaan. Namun, Aldo dan Bara berusaha untuk menyusul Satria. Sat, panggil Aldo dengan keras. Saat keduanya tiba di tempat parkir, dan Satria baru saja tiba di depan mobil. Kamu mau kemana? Lanjut Bara. Mereka menghampiri Satria di mobil. Mau pulang? Sepertinya hari ini jadwalku kosong, dan tidak ada meeting. Aku juga sudah meminta Anita untuk menghandle semuanya. Benar, mending pulang dan istirahat. Kapan-kapan kita bertemu lagi. Aku juga ingin tahu wanita seperti apa yang kamu nikahi, goda Aldo. Apa-apaan sih lo? Satria segera masuk ke dalam mobil. Aldo juga ikut masuk ke dalam mobilnya. Di dalam sana sudah ada Bara yang duduk di kursi kemudi. Jam 16. Satria segera turun dari mobil. Setelah membuka kancing jasnya, ia bahkan melepaskan jas di luar rumah. Setelah itu baru masuk ke dalam rumah dengan meletakkan jasnya di lengan kanan. Ting, tong, ceklek. Rani membuka pintu depan, yang membuat Rani terkejut. Tidak biasanya Satria pulang lebih cepat. Tuan sudah pulang. Setelah membiarkan Rani mengambil jas di lengannya, Satria segera melangkah masuk ke dalam rumahnya. Rani mengikutinya dari belakang. Tuan mau makan? Tanya Rani saat melihat Satria berjalan ke arah dapur. Tidak, kalau begitu saya akan pergi untuk mencuci baju dulu. Rani segera pergi meninggalkan dapur, sementara Satria masih melihat sekeliling dapur. Tuan mencari Nyonya, seru Atun dari belakang membuat Satria terkejut. Iya, Nyonya ada di taman belakang. Tanpa menjawab, Satria segera berjalan ke arah pintu belakang. Dan benar saja ada Azizah di sana yang lagi mengejar kupu-kupu yang hinggap di bunga, tapi tidak satu pun dapat ditangkapnya, membuat Satria tersenyum melihat tingkah istrinya itu. Merasa ada yang tertawa kecil, Azizah segera menoleh, padahal sedikit lagi ia sudah dapat menangkap satu kupu-kupu. Satria langsung menutup mulut saat dirinya ketahuan sedang memperhatikan Azizah. Mas, sudah pulang. Azizah menghampiri Satria, meskipun masih ada rasa takut dan juga rasa was-was dalam dirinya, akan trauma masa lalu. Namun, Azizah sedang berusaha untuk menghormati dan melayani suaminya dengan baik, sebagaimana yang telah dianjurkan dalam agama Islam. Tugas seorang istri adalah menghormati suami, sedangkan tugas seorang suami adalah mengasihi istrinya. Begitu juga dengan Satria. Menikahi Azizah awalnya karena kasihan, tapi ia tidak memperlakukan Azizah dengan buruk. Selama Azizah masih status istri sahnya di mata agama, selamanya Azizah akan menjadi istri sah Satria. Apa Mas sudah makan? Mau makan siang dulu, atau mau mandi dulu? Atau mau aku buatkan kopi atau teh hangat? Berbagai macam tawaran terucap dari bibir Azizah, membuat Satria tersenyum tipis. Biar aku mandi dulu, setelah itu aku bisa makan siang. Aku tidak minum kopi atau teh di siang hari, namun,
kamu bisa menawarkannya saat malam tiba. Biasanya aku akan minum kopi susu kalau lagi ada kerja tambahan di rumah, dan sedikit menyita waktuku, membuat aku sampai bergadang. Tukas Satria langsung berbalik ingin meninggalkan Azizah di depan pintu belakang dapur. Aku mau mandi, bantu aku siapkan baju ganti, seru Satria lagi, saat ia menoleh sekilas. Baik mas, sahut Azizah, yang menyusul Satria yang sudah berjalan ke arah kamar. Ada Biatun yang sedang menikmati drama singkat dan romantis itu dari tuan dan nyonyanya. Semoga saja, nyonya besar bisa menerima nyonya muda. Biatun mengelus dadanya, teringat akan Astuti. Tiba di kamar, Satria merasa sudah terbiasa jika melepaskan kemeja di depan Azizah. Nyatanya Azizah masih merasa gugup melihat Satria telajang dada. Azizah Halo warga segera Buntuk membalikkan dan tubuhnya sekitarnya menghadap yang mau balkon. cari kebutuhan Papa dan belum tahu Setelah alamat merasa kita. aman, dan Bisa pintu lihat kamar video mandi ini ya, tertutup, ditunggu Azizah kedatangannya, menutup semua dan pakaian banyak diskon kotor menarik milik di toko Satria. kita. Bahkan ada Tersedia pakaian juga di Maps dalamnya alamat di kita sana. RH Membuat Papa Store. raut Terima wajah kasih. Azizah merona saat memasukkan benda itu ke dalam ranjang baju kotor.